Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah penuh hikmah dan pelajaran berharga. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang tukang sihir yang akhirnya tersihir oleh kebenaran itu sendiri. Sebuah kisah yang sangat layak kita renungkan, berjudul Bila Tukang Sihir Tersihir. Di sebuah negeri yang jauh, tepatnya di tanah Yaman, hiduplah seorang lelaki bernama Zamat. Ia dikenal sebagai seorang tabib, seorang penyembuh sekaligus tukang sihir. Zamat memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menyembuhkan orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dia percaya bahwa dengan jambi rapalnya, bisikan-bisikannya, dan mantra-mantranya, ia bisa mengusir jin dan roh halus yang mengganggu manusia. Orang-orang di sekitarnya pun mempercayai kemampuan tersebut. Suatu ketika, Zamat melakukan perjalanan ke Mekah, sebuah kota yang pada masa itu mulai ramai diperbincangkan karena kehadiran seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang dikenal jujur dan terpercaya. Namun, kini dituduh membawa ajaran baru yang mengusik ketenangan para pembesar Quraisy. Sesampainya di kota Mekah, Zamat pun mendengar kabar tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy menyebarkan isu bahwa Muhammad adalah seorang penyihir, bahwa perkataan-perkataannya mampu memukau hati manusia, dan bahwa beliau dibantu oleh jin atau roh jahat yang bersemayam dalam dirinya. Zamat berkata, "Wahai kaum Quraisy, aku telah mendengar tentang Muhammad, dan aku memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. Jika kalian mengizinkan, aku akan berusaha menyembuhkannya." Mendengar hal itu, para pembesar Quraisy merasa gembira. Dalam hati mereka berkata, akhirnya ada seseorang yang bisa menghentikan Muhammad. Zamat pun kemudian mencari kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika saat itu tiba, ia langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Zamat berkata, "Wahai Muhammad, aku adalah seorang tabib. Aku bisa menyembuhkan orang-orang yang kerasukan, orang yang terganggu pikirannya oleh roh jahat. Aku dengar tentang keadaanmu, maka jika engkau berkenan, aku akan mengobatimu." Mendengar perkataan Zamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Beliau tidak membantah, beliau tidak pula membalas dengan caci maki. Dengan penuh kelembutan, beliau berkata, "Apakah engkau ingin mendengarkan apa yang akan aku sampaikan terlebih dahulu?" Zamat pun mengangguk. Ia mempersilahkan Muhammad untuk berbicara. Maka saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Ketika Zamat mendengarkan kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Muhammad, hatinya mulai bergetar. Ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan sihir, bukan mantra, bukan puisi, bukan pula ramalan. Zamat berkata dalam hati, "Apa ini? Aku pernah mendengar kata-kata para penyihir. Aku pernah mendengar ucapan para peramal. Aku pun telah menyimak syair-syair para penyair. Namun, tidak ada satupun yang bisa menyamai keindahan ucapan ini. Kata-katanya lembut, menyejukkan, dan menyentuh relung jiwa yang paling dalam." Zamat pun meminta Rasulullah untuk mengulangi ayat-ayat itu. Rasulullah membacakannya kembali. Dan setiap kali ayat-ayat suci itu dibacakan, hati Zamat semakin mantap. Jiwanya seolah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Hingga pada pembacaan yang ketiga kali, Zamat tidak sanggup menahan gejolak hatinya. Dengan penuh ketulusan ia berkata, "Demi Allah, aku telah mendengar banyak mantra, ramalan, dan syair. Tapi ucapan ini adalah sesuatu yang jauh lebih agung. Ini adalah suara dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya. Maka di saat itu pula, Zamat masuk Islam. Ia menjadi seorang mukmin, dan sejak saat itu, ia meninggalkan semua ilmu sihir dan mantranya. Ia memilih jalan kebenaran dari seorang yang dahulu hendak menyembuhkan Rasulullah. Justru hatinya lah yang disembuhkan. Dari seorang yang dahulu ingin mengusir roh jahat, justru kegelapan hatinya lah yang diusir oleh cahaya hidayah. Sahabat sekalian, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayah bisa datang dari jalan mana saja. Bahkan seorang yang awalnya datang dengan niat buruk bisa menjadi seorang mukmin yang taat ketika cahaya Al-Quran telah menyentuh hatinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Dan tugas kita hanyalah terus menyebarkan kebaikan dan menyampaikan kebenaran, tanpa perlu memaksa. Karena siapa tahu, di antara orang-orang yang membenci kebaikan itu, justru ada hati yang kelak akan menjadi penerang di sekitarnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.